Yud, Ya Pak Dewan. jadwal saya kemana aja nih habis ini nih? Bentar saya cek Pak. Jam 4 ada kunjungan ke Mabes Pak. Mabes. Mangga Besar. Ya, Ke masih yang kemarin kan? Masih? Masih yang kemarin. Iya masih. Bapak kan maunya yang itu aja. Iya, bagus. Terus habis jam 4 kemana lagi dari Mabes? Dari Mangga Besar kita makan malam sama perwakilan partai sebelah Pak. Oh, partai yang belum jadi itu. Iya kan partai sebelah. Sebelahnya lagi belum ketemu ya? Belum. Iya. Aneh banget tuh partai ya? Iya emang. Oke. Di mana? Makan malam di mana? Makan di dekat-dekat Kota Tua. Kotu. Iya, Oh, masih yang... sekitaran situ dah. Ya. Boleh. Tapi dia request makan babi gimana nih Pak? Jangan. Nggak bisa. Jangan ya? Jangan. Yang aman-aman aja. Yang aman-aman aja. Nggak bisa saya gitu-gitu. Ditolak apa bagaimana? Hah? Ditolak aja apa? Iya bilang saya tidak makan babi. Gitu ya. Oke. Tolonglah kalau ada undang-undangan kayak gitu rulesnya yang jelas dulu lah. Saya kan ngejaga wibawa saya juga. Tapi kan nggak diposting-posting di sosmed Pak. Nggak bisa kayak gitu. Tetap Nggak bisa. Tapi Hal-hal yang kayak gitu tuh prinsipal bagi saya. Oh. Jadi nggak bisa dinegosiasi. Oke, itu ya. baik Pak. Berarti saya langsung pulang aja ya dari Mabes. Lah, yang ketemu sama itu siapa berarti? Saya aja wakilin. Ya wakilin aja. Lu aja deh. Lu makan kan babi? Makan. Bapak tahu aja. Astagfirullahaladzim. Yud. Nggak, maksudnya kan nemenin dia makan, kita mah ngobrolin apa yang diperlukan aja Pak. Terus ini nih, gimana? Kan ini udah bentar lagi, dikit lagi waktu kampanye. Iya. Kok belum ada pergerakan-pergerakan tim saya nih untuk brandingan saya gitu? Untuk apa ya misalnya? Iya, baliho dan lain-lain, Videotron, Videotron siapanya Megatron? poster-poster. Apa? Siapanya Megatron? Itu Polytron. Belum masuk ya. Gak ada built-in di sini. Iya, nggak ada ya. Tolonglah. Oh, Ya pokoknya ini. saya butuh segera lah. Saya keburu keduluan saingan-saingan saya nih. Resign Pak, habis orangnya yang bikin-bikin gambar. Lagi bener dia mah lu ngerekrut orang gambar beneran digambar pakai pensil. Ya lama jadinya. Iya. Kan sekarang kan zaman era digital. Maksudnya kan Lah kan Bapak yang bilang katanya suruh nyariin orang yang bisa gambar, ya saya cariin itu. Saya capek-capek itu dari pas mantap orang bisa gambar karikatur itu dia. Ya Bapak. ya Allah, kalau cuma ngerekrut seniman Blok M Square sih saya juga banyak kenalan. Bapak makanya yang jelas maunya bagaimana? Ya yang era digital lah, yang bisa Buat di sosmed gitu. desain kekinian. Ya sosmed saya juga kan butuh konsultan nih, gimana bisa ada exposure ke anak-anak muda biar nggak monoton. Saya sebenarnya ada kenalan Pak. Orang-orang desain begitu tapi gimana ya? Ntar Bapak ngobrol langsung deh ya. Ya udah, Panggil panggil dia ya. Ntar saya telepon dulu. Nggak usah telepon. Emang kenapa? Orang di situ. Ngapain telepon? Bapak pakai dibocorin. Panggil aja, panggil. Mas. Ya lo. Ya, mana tadi nelfon saya? Loh, ini Mas yang tukang desain? Saya di sini dipanggil sama ajudan Bapak. Saya disuruh untuk benerin desain Bapak, katanya secara branding Bapak berantakan gitu. Iya, nggak cuma secara branding, hidup saya juga berantakan. Nah, justru harusnya itu yang dibenerin duluan, Pak. Iya, tapi emang ini serius, ini saya butuh banget anak-anak muda yang ngerti lah segmen sekarang kan di 2024 ini Ya. pemilih milenial dan Gen Z tuh menguasai Ya, karena betul. di atas 50%. Jadi Ya. saya nih kan orang lama lah ya, sama yang Ya. old school lah, yang begitu-begitu saya kurang paham, makanya butuh jasa dari mungkin dari Mas siapa namanya?
Duto. Iya Mas Duto mungkin bisa bantu saya untuk lebih gimana sih cara mendekati anak-anak muda itu. Oke, jadi Mas pengen secara brandingan Mas itu lebih Gen Z ya, lebih anak muda. Jangan pakai peci, Pak. Peci. Jangan pakai peci, Kenapa? lepas peci. Ini Peci itu terlalu bawaan Orde Baru. Oh gitu. Iya, bawaan Orde Baru peci. Jadi pakai beanie hat mungkin. Bunny hat. Ya, yang kupluk. Oh, kupluk itu cocok. Kalau misalkan Mas saya pengen terlihat sebagai anak muda, bisa pakai itu. Kupluk. Atau pakai topi dibalik. Maksudnya? Pakai topi biasa, tapi pakai dibalik. Peci juga pakainya bisa dibalik. Coba peci dibalik. Nah, dibalik. Nah, tapi itu kurang masih anak muda. Masih kurang. Ini Masnya siapa ya? Lu kan dari backstage, lu kayak yang bawain air, jadi gue yang kudu ke sono. Nyusahin, Ini, Yot, yang teman kamu. Iya Pak, ini Pak, teman saya Pak. Tadi yang mana ini? Gue lupa nih air yang mana. Oh ini Mas Duto. Kenapa? Beda. Kenapa tangannya Emang beda? Kenapa airnya beda? Beda. Beda. Ada yang udah diracunin? Kenapa? Enggak, Kamu ini mengingatkan saya dengan kejadian masa lalu. Apa tuh? Ada aktivis diracunin di pesawat. Oh, belum ketemu tuh. Iya, siapanya? Iya. Siapanya? Yang ngeracunin. Iya. Pelakunya. Iya. Boleh saya minum? Ya, Minum Pak, silakan Pak. Boleh ya. Mas Duto, aduh, udah lama nih kita nggak ketemu. Iya, jadi gitu, Mas Duto ya. Ya. Sebenarnya ya saya sih to the point aja lah. Kalau untuk urusan budgeting segala macam ya itu udah terserah Mas Duto mau ajuin berapa. Tapi yang pasti saya butuh jaminan juga sih kalau memang apa yang Mas Duto lakuin nih emang berdampak. Boleh tahu nggak budget itu berapa, Mas? Saya punya 2,5 ribu. 2.500. Budget itu 2.500. Kan 2.500 mau nyalek. Kan saya bilang nggak usah pakai ditanya Mas. 2.500 pound sterling. Pound sterling. Nggak usah pakai ditanya Mas. Oh ya. Kan saya udah bilang. Iya. Pokoknya. Pound sterling yang buat cuci muka tuh. Emang udah ada bill ini itu? Gak ada, makanya masih diplesetin. Terus kenapa masih diomongin? Jadi kan hilang brandnya tuh. Enggak, bercanda ya pokoknya adalah duit. Oke. Adalah dana. Nih Pak, pokoknya dia ngedesain apa bisa kemarin. Bisa saya. Iya. Ya saya sih masih pengen pakai cara lama saya ya, lebih ke baliho. Aduh. Baliho gitu. Itu cara lama banget. Spanduk. Aduh. Yang dibolong-bolongin biar nggak ketiup angin. Emang kenapa sih? Cara itu masih kuno, Bang. Sekarang tuh udah main sosial media. Bukannya masih efektif ya? Oh, teman-teman saya masih banyak yang pakai cara itu. Kepilih nggak? Hah? Kepilih nggak? Kepilih. Oh, berarti kita yang salah mikir Kepilih. ya? Mas Duto. Makanya masih dilakukan karena masih efektif menurut saya. Tapi sekarang tuh kayak anak muda tuh udah nggak ngelihat kayak gitu-gituan, Mas. Sekarang tuh udah lebih TikTok minimal. Minimal kalau misalkan mau iklanin tentang politik, apalagi kalau Mas brandingnya memang di TikTok. Betul. Bisa dibolongin nggak di TikTok? bisa dibolongin. Itu bisa kita mainnya editan. Jadi di TikToknya nanti bisa dibolongin model segitiga kecil gitu. Bentuknya foto atau video kalau di TikTok? Video harus main, Bang. Video ya? Iya, video kaku saya kalau bikin video. Bisa kan? Bisa. Udah mau joget-joget begitu udah nggak apa-apa. Masa bisa joget-joget? Bisa, saya bisa. Lumayan bisa lah saya bisa mengikuti. Pargoy bisa? Pargoy itu yang gitu-gitu ya? Nah ya. Gitu-gitu? Ya. Gitu-gitu kan? Ya, itu jangan dilakuin. Oh jangan? Jangan. Karena itu udah solasir lah, Mas. Jadi apa? Joget apa? Sekarang tuh minimal Oh ini yang lagi ngetren juga yang Samina Minaya Ewa Kawakae itu ngetren kan ya? Itu ngetren dulu pemilu pas Jokowi kepilih. Pertama kali itu 2014 gitu-gitu. Sekarang mah udah. Dia memang mengincar pasar Afrika Selatan, Pak. Pasar Afrika Selatan. Iya. Ya. Masih tren. Lagu itu udah nggak relate. Udah nggak relate. Dewan udah kagak. Iya, udah berapa tahun lalu itu, Ricky Pak? Martin. Ya Allah. Ya Allah. Gol. Ale. Itu udah nggak Gen Z ya? Udah nggak Gen Z. Kan gabung ke Coldplay. Itu Chris Martin. Itu Chris Martin. Itu Chris Martin. Ada lagi satu lagi. Gue yang nggak paham. Iya. Gue yang nggak paham nih. Itu Chris Martin. Saya mah tahu. Satu lagi kan gabung jadi striker timnas kan? Siapa? Ricky Kambuaya.
Jadi gimana? Masih mau dibenerin apa enggak nih? Waktu saya terbatas. Iya. Intinya, oh jadi lagu-lagu tadi udah nge-relate sama Udah nggak Kalau relate. joget pakai lagu apa sekarang? Anak sekarang? Sekarang tuh kita mainnya lagu-lagu yang lagi in itu mungkin bisa lagu pan. Pan. Oh, orang Betawi tuh. Iya kan? Orang Betawi. Iya. 8 gitu. Nah, itu sekarang lagi masuk tuh. Oh, Lagi masuk pan atau mungkin kalau politik mungkin bisa pakai Yellow-nya Aldi Taher. Itu juga lagi oke banget sekarang. Yellow ya. Ya. Tapi kan partai saya kan nggak yellow. Nah, Hmm. gimana Masa Pak? memaksakan diri untuk yellow? Partai Bapak warnanya apa? Ijo sage. Hijau sage. Oh, itu warna lagi in sih, Pak. Ya. Lagi lebaran kayaknya itu ya. Hijau sage. Oh, berarti Bapak warna dasar partai itu hijau sage. Ijo sage. Itu Green Day. Kita pakai lagu-lagu Green Day di situ. Apalagi Green Day kan memang dia lagu punk kan, lagu-lagu perjuangan. Itu cocok buat Bapak sih kalau misalkan Bapak pengen bikin video-video TikTok. Green Day jadi. Green Day, lagu-lagu Green Day. Oke. Bagus gak lagu-lagu Green Day buat Bapak Green ini? Day. Pokoknya saya serahin semua ke Mas Duto. Oke. Apa yang baik buat Pak Dewan, pokoknya yang 20%. Jangan lupa. 20%, oke. Katanya 15% kemarin. Ya, kan kemarin. Bapak datangnya sekarang. Oke. Jangan ngomong depan saya dong. Ah, denger. Dengar saya. Bisa dengar ya? Iya, jadi saya berapa persen? Kan duit Bapak. Iya. Kenapa Bapak minta persenan juga? Iya, kan saya biasa mainin anggaran. Malum lah. Yang gini-gini kan juga saya Udah berapa lama Pak mainin anggaran, Pak? Hah? Udah berapa lama main anggaran? semenjak saya dipercaya oleh rakyat. Mas Duto nanyanya yang bagian desain aja. Iya. Tapi saya penasaran Mas gini tuh. Kenapa tuh? Ya soalnya kan kalau kita lihat politisi sekarang di depan bilang kayak kita nggak suka main anggaran, tapi ternyata di belakangnya suka mainin anggaran kan. Oh enggak, kalau saya orangnya belak-belakan. Jadi saya itu nggak pernah menutupi keburukan dan kejelekan saya. Jadi saya orangnya sangat fair. Oke, nggak pernah nutupi keburukan dan kejelekan. Nggak pernah. Jadi Nggak pernah saya tutupin. kasih lihat. Kasih lihat saya. Itu kasih lihat bener kasih lihat apa kebongkar? Enggak, saya kasih lihat semua. Saya terang-terangan aja kalau saya emang orangnya apa adanya seperti ini gitu. Oke, saya suka nih. Jujurnya Suka Pak saya. Dewan tuh begitu. Suka saya, Pak. Iya, jadi tadi TikTok, Ah. lagunya lagu yang kekinian, Lagu kinian. terus apa ya? Perlu ini nggak? Saya perlu kayak jingle gitu nggak sih jingle? Jingle bisa, Pak. Jingle bisa, cuman Bapak harus cari musisi yang memang sudah kompeten. Nggak bisa kita pakai jingle-jingle yang udah ada gitu. Iya, misalkan jinglean, Jungle. Yang geleng. jinglean. Iya, nggak bisa. Jangan Pak, kena copyright Pak. Oh, iya, kena copyright, jangan Pak. Ya, jangan. Punya orang ya itu. Punya orang. Pak David. Pak David. Gimana? Itu boleh Pak. Boleh. Kalau itu kan Bapak custom. Oh, nadanya doang saya pakai. Ya, bisa ke walls langsung. Jadi Bapak bisa minta ke walls langsung. Oh, itu brand juga ya. Pilih David. Ayo pilih David. Tet. Itu catchy loh. Saya suka tuh. Catchy, Pak. Pilih David. Ya. Simple. Ayo pilih David. Tereret. Ya. Ya. Tereret. Apalagi itu dimainin di setiap toko roti yang ada di jalan-jalan, Pak. Bagus. Jadi Bapak bukan cuma bikin jingle, tapi dekat dengan rakyat juga. Saya suka nih. Karena Iya. suara itu udah nempel di telinga rakyat selama bertahun-tahun. Betul. Iya. Sudah identik. Ya, atau bisa juga pakai jingle tahu bulat. Apapun yang dekat Maksud dengan Anda? rakyat. David Nurbianto dipilih dadakan. Bagus. Bisa apapun, yang penting harus dekat dengan rakyat. Itu. Harus relate lah ya. Betul. Relate. Betul itu dia Pak. Oke juga. Bagus kan ide saya. Bagus. 15% ya. 25. Anjing kok naik lagi Bang. Bisa turun ide dari gue. Ayo, deal cepet. Gitu ya. Jadi baliho udah nggak relate. Baliho nggak relate. Jadi percuma ya saya buang-buang Percuma, duit Pak. buat nyetak ya. Iya. Malah kita ngeliat baliho jadi kesel, Pak. Oh, kenapa? Itu tuh. Oh Gak usah ditunjuk. Ya kan saya butuh contoh. Itu tadi yang saya maksud rekan-rekan saya. Oh itu rekan Bapak. Iya, masih memanfaatkan. Cara ini kan berarti masih efektif kalau masih dipakai kan.
Tapi jadinya negatif, Pak. Kesan yang ditimbulkan tuh bukan kesan, oh gue mau milih dia. Tapi kayak, ih ngapain sih masih pasang-pasang ginian, masangnya 3 lagi. Di sisi kanan kiri depan, aduh. Mendingan daripada pasang gitu, duitnya dipakai buat hal-hal yang lebih berguna. Misalkan kayak ngasih makan orang. Iya. Jadi dia tidak hadir secara gambar, tapi hadir langsung ya. Iya. Buat yang membangun engagement-nya emang kehadiran sosok yang secara fisik dan iya, yang berguna hadir. lah. Ini gunanya apa pasang baliho seperti itu? Ya kan menyapa masyarakat di pelosok-pelosok kota. Karena kan untuk menjangkau seluruh kota di Indonesia ya, sulit dong kalau untuk kita bisa hadir di semua lokasi. Sulit, Kalau Pak. iya, makanya itu. Tapi kan kita tidak Kalau perlu... foto kita hadir, baliho kita hadir kan bisa menyapa masyarakat. Juga masyarakat jadi tahu kita ada. Terwakilkan lah lewat gambar itu, terwakilkan jadinya. Iya, karena saya terus terang saya kalau untuk lari-lari keliling Indonesia, fisik saya udah nggak kuat. Lari antar provinsi gitu. Iya, fisik saya nggak kuat. Pagi-pagi lari Itu menyapa capek warga. sih, Pak. Capek banget. Itu capek, Pak. Apalagi biasanya kayak gitu tuh yang udah tua banget, Pak. Maksudnya Makanya. putih rambutnya, maksudnya. Maksudnya putih rambutnya. Iya. Ya. Enggak, tapi kan putih rambut bisa juga atlet e-sport, Pak. Maksudnya macam-macam. Ya intinya kegiatan fisik yang kayak gitu udah mulai. Kalau bisa mah saya kurangin. Oh, berarti Bapak pengennya ya udah dari gambar-gambar aja, nggak perlu ada kegiatan Betul, fisik. jadi sayanya mah nggak kemana-mana, tapi gambar saya, video saya tuh bisa tersebar ke seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Oke. Ya sekarang sosial media udah lebih efektif, Pak, menurut saya ya. Dan bisa neken budget nggak tapi? Bisa neken budget lah. Bikin video TikTok kan murah, Pak. Orang suruh bikin konten, bikin video dong 250.000. Jadi, Pak. Tapi yakin itu bisa menyasar. Yakin percaya sama saya, Pak. Kalau Bapak nggak kepilih, masih ada periode berikutnya. Iya. Nggak yakin dong. Lu juga nggak yakin. Ya, Tapi nggak dunia akan. ini nggak ada yang pasti. Anak-anak muda sekarang kan kalau saya lihat komen-komennya tuh kalau teman saya pada bikin video joget-joget gitu rata-rata pada bilang cringe lah, garing gitu katanya, nggak relevan. Ngapain sih joget-joget nggak jelas kayak gitu? Oke. Nggak ada esensinya. Ya, tapi ya Gimana dong kalau komentar mungkin negatif orang-orang yang bilang, Pak, justru komentar-komentar negatif itu ya, ketika Bapak kepilih nanti, itu bakal tetap ada, Pak. Jadi kenapa dipusingin sekarang? Justru Bapak anggap itu sebagai latihan aja. Oke lah, kalau komentar negatif kita nggak usah tanggepin. Yang komentar api, emot api, kita harus gimana ngadepinnya, Mas? Ya, itu Iya. secara ya tidak kan langsung bisa dibalas kayak gini. Bisa emot Nah, gini, iya, atau nah, emot batu. atau balas tsunami fakta, macam-macam. Oh, itu masih yang bisa emot ya? api itu emang ambigu ya. Betul. Itu Dan maksudnya menyemangati apa mau ngebakar? Ya, itu kayaknya dua-duanya bisa, Pak. Oh, iya. Ya, dua-duanya bisa. Tapi kalau misalkan dapat komen-komen seperti itu, ya Bapak sebagai wakil rakyat harusnya mengerti dong cara Tapi saya menanggapinya. siap sih sama head speech kayak gitu, saya udah biasa. Itu kan Iya, bagian dari konsekuensi dari pekerjaan yang saya ambil. iya. Jadi saya nggak terlalu ambil pusing sama komentar negatif kayak gitu. Betul, Nggak pernah Pak. ada satupun komentar negatif bahkan yang cenderung apa ya istilahnya nyela, ngatain itu tidak ada satupun yang saya laporkan ke pihak berwajib untuk diproses, nggak ada. Nggak ada yang Bapak laporin. Nggak ada, saya terima semua. Sekasar apapun saya dihina, sekasar apapun saya disudutkan, saya nggak pernah ada satupun yang saya proses hukum. Makanya tadi saya bilang saya terbuka aja. Wah, anjing keren juga ya. Ini, ada yang Satupun nggak ada yang saya proses hukum. Atas alasan apa tuh, Pak? Apa karena Bapak memang lapang dada aja? Atau Bapak memang nggak punya koneksi ke orang dalamnya buat laporin? Karena saya orangnya fair. Oh, oke. Ya, karena saya ngerasa yang mereka katakan itu benar. Oh, berarti sadar diri ya, Pak? Saya sadar diri. Self-aware. Sadar diri. Oke. Tapi itu Sadar penting diri. juga buat Bapak, bagus itu, Iya, bagus. makanya Ya, itu kan ya. modal saya, salah satu modal saya untuk bisa terpilih di parlemen ya itu salah satu. Oke. Saya apa adanya, saya jujur. Oke, itu yang kita cari sebenarnya. Betul. Itu yang rakyat cari sebenarnya, Pak. Jadi secara menurut saya secara branding kan Bapak udah oke sih. Udah palingan Bapak tinggal eksekusinya aja nanti yang perlu diperhatiin. Nah itu makanya. Atau kalau misalnya Pak Dewan mau bikin baliho misalnya, atau mau bikin videotron, mau bikin spanduk, Videotron sampai Megatron. udah tadi.
Kira-kira Kalau nggak bilang sih. desainnya Apanya apa? Polytron? Desainnya apa yang bisa bikin menarik? Siapanya Tronton? Nih saya mau lanjutin boleh nggak? Boleh. Ini desainnya gimana biar Apanya sinetron? Bapak ada lagi nggak? Tron, ada lagi Katanya nggak? mau lanjut. Lagi diselak mulu orang. Si Polytron ini, Videotron ini bisa nggak kasih desain yang langsung menusuk ke mata gitu masyarakat jadi langsung, David nih gitu. Ya, Oh. yang inilah, yang eye catching. Iya, selain eye catching itu out of the box. Saya kan suka ngeliat juga tuh iklan-iklan produk-produk ya di baliho-baliho besar gitu. Itu kayaknya mereka sangat atraktif gitu. Sangat atraktif. Sekarang kan ada yang 3 dimensi gitu ya. Ya. Kan? Yang kayak gitu-gitu tuh. Oke. Kayak saya lihat di Mampang kan ada tuh kemarin tuh yang ada satu gede tuh satu brand ini brand apa? Ojek online. Gojek. Iya, itu yang pakai 3D tuh yang orang 3D yang mie minum masuk. ya. Mungkin bisa itu apa mulut saya yang di situ terus saya sedot suara rakyat gitu bisa. Itu bagus, Pak. Itu bagus, Pak. Bapak udah kepikiran kenapa masih nanya saya ya? Nah, saya itu kan ide liar saya aja. Saya pikir itu nggak bisa dieksekusi. Ternyata bisa. Oke, itu bisa dieksekusi, Pak. Atau kalau Bapak pengen liar lagi, bisa sebenarnya dilihat dari apa sih yang unik dari Bapak? Tidak ada. Tidak ada keunikan. Tidak ada. Justru itu yang saya mau jual. Saya tidak punya keunikan. Justru berarti nanti di balihonya Bapak harus sebutin, saya itu sama dengan kalian semua. Saya sama, kita tidak dibeda-bedakan. Saya bukanlah politisi yang menganggap diri saya lebih tinggi dari orang lain. Justru saya sama seperti kalian semua, rakyat-rakyat mediocre ini semua, rakyat-rakyat jelata. Jadi itu bisa mengambil hati orang-orang, terutama ya para orang-orang yang lagi naik motor, macet-macetan sebelum kerja itu ngelihat, oh ternyata orang ini biasa-biasa aja. Jadi ya nggak usah gue pilih. Oke. Kok jadi nggak usah dipilih gimana sih? Karena biasa-biasa aja. Kalau biasa-biasa aja, mendingan Bapak tentuin dulu deh, apa yang spesial dari Bapak? Nggak ada. Masuk. Kasih ide. Justru saya butuh Anda. Kasih ide. Saya nggak punya keunikan. Kalau nggak punya keunikan, kenapa masih nyalek, Saya Pak? nggak spesial. Kenapa masih nyalek, Pak? Nyari duit apa lagi? Oke. Oh, kalau itu saya bantuin. Iya. 20%, Pak ya? Aman lah. Oke, berarti Bapak yang harus dipikirin itu adalah Bapak harus bikinin desain yang menunjukkan Bapak itu seperti apa. Jadi kalau misalkan partai itu biasanya suka ada. Kan terlalu biasa kalau misalnya caleg foto pakai jas, pakai peci. Pakai Ya, dasi, terus pakai peci. Backgroundnya warna partainya gitu terlalu biasa. Terlalu biasa. Iya, semua caleg tuh semua apa namanya calon pemimpin begitu semua kan. Ya. Pakai ada efek-efek. Ya. Pokoknya Bapak jangan sekali-kali foto dengan pose kayak gini. Gini? Jangan. Begini nggak boleh? Nggak boleh. Itu udah terlalu biasa, Pak. Itu malah Bapak kelihatan kayak caleg-caleg lain. Nggak ada pembedanya. Begini? Kalau ada parangnya boleh. Kayak Patimura. Oh gini? Gini. Megang senjata tajam? Ya. Menandakan apa itu? Pahlawan. Oh. Pahlawan. saya Oh, menandakan berjasa. pahlawan. Pahlawan. Saya siap menebas. Semua kebajikan di dunia ini. Loh, kok Semua menebas kejahatan. kebajikan? Oh, semua kejahatan. Semua kejahatan. Oke, semua kejahatan di Saya dunia siap ini. menebas oligarki gitu. Oligarki ya, mati kalian para kacung-kacung oligarki. Nah, itu mungkin dari outfitnya. Terus kalau dari peci, Bapak masih mau pakai peci? Ya, kayaknya sih saya pantasnya pakai peci doang ya. Saya udah coba pakai topi kelinci tuh yang anak-anak tuh yang digini-giniin gini. Nggak pantes. Bagus. Menurut Yang warna tapi kan bagus, menurut Pak nyala-nyala tuh Menurut- yang gini-gini. Pak, tapi berbeda itu nggak salah loh, Pak. Yang Bapak mikirnya kenapa nggak pantas? Saya ngerasa tolol aja. Bapak ngerasa tolol itu setelah berapa detik pakainya, Pak? 2 hari sih. 2 hari saya pakai. 2 hari Bapak pakai, ngerasa tolol. Ngerasa tolol saya. Tapi justru itu, Pak. Itu pembeda Bapak. Biasanya orang tuh 5 detik udah ngerasa tolol loh, Pak. Bapak 2 hari. Dia lama juga ya. Lama juga. Berarti kan ada kesempatan Bapak tidur masih pakai itu. Bangun-bangun ngeliat, masih oke nih. Oke, Mas Duto. Tapi baliho nggak berarti? Tapi Baliho kalau sih, sekedar poster ucapan selamat kepada
anak bangsa yang berprestasi seperti peraih medali SEA Games. Itu boleh, itu harus Pak. Cukup kayaknya gitu ya. Terserah Bapak, apa yang masih Ya perlu tadi dilakukan? dicatat kan semuanya. Udah direkam semua pembicaraan ini. Iya. Ada kameramen kok ini. Ya. Produksinya cukup lengkap ya? Cukup lengkap ya? Iya. Produksinya ya? Iya. Oke, jadi TikTok sekarang TikTok. tidak lagi pakai baliho dengan desain yang norak, tidak lagi. Jangan pakai pose-pose seperti ini. Pose-pose jadul nggak usah. Jangan. Ini boleh berarti ya? Gini boleh. Gini boleh. Gini boleh. Oh, Gini begini boleh. Boleh? Boleh. Begini boleh. Begini boleh. Begini boleh. Cocok. Pokoknya gaya-gaya trendy. Begini boleh. Begitu boleh. Begini oke ya. Ya. Begini Harus ada samping ya. Harus Udah ada. ada wapresnya belum? belum ada. Nah, jangan. Kalau gitu jadi kayak orang aneh. Kalaupun ada wapresnya juga tetap kayak orang aneh sih sebenarnya. Iya. Cuma jangan. Oke. Ya. Oke deh. Sama satu lagi Mas Dito, kalau Ya. ini mah nanti aja, ini di luar ini ya, di luar tadi konsultan brandingan saya juga butuh kalau ada buzzer gitu, kalau mungkin ada banyak teman-teman saya. yang mungkin ada bisnis buzzer gitu yang Banyak saya. ternak akun ya, Banyak. saya perlu juga Banyak. itu buat biasalah ini buat mendistorsi isu-isu, buat nyerang lawan politik saya perlu juga itu. Saya ada, cuman buzzer sekarang tuh lagi banyak kerjaannya, Pak. Ya, Lagi dipakai, Bapak siap keluar duit banyak. Ya, saya tambahin udah lah. Ya, saya tambahin. Bisa? Itu di luar ini, yang penting tadi. Oke, aman. Nanti saya kontak ya buat buzzer ya. Thank you ya. Sama-sama. Ya, nanti deadline-nya Oktober ya, karena Oktober saya mau keliling nih ke 4 kota. Oke. Ke Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Oke. Ya, tolong nanti. Di 4 kota itu berarti saya siapin buzzer ya. Ya, buzzer, terus tadi Desain desain poster, karena saya kan mau ke sana harus meriah gitu suasananya gitu. Aman Pak. Asalkan ada duitnya, saya siap jalan. Ya, intinya poinnya gimana caranya brandingan saya nih di 2024 saya dekat dengan rakyat. Oke, siap. Apapun itu, mau buzzer, mau tadi konsultan branding, itu saya terima semua. Oke, yang penting Bapak message-nya sampai ya, dekat dengan rakyat. Dekat dengan rakyat. Aman. Thank you ya. Mas Sama-sama. Oke. Nanti di Oh, tenang Pak, aman. Fee-nya? 50%. Oke. Makasih loh. Sama-sama. Mas. Ya. Aduh, yut. Gimana Pak? Udah, tadi Bagus, ya? udah direkam kan? Udah. Iya, kita ambil aja idenya. Nggak usah pakai dia. Nggak usah keluar duit kita ambil aja idenya. Tadi kan dia udah sharing banyak tuh. Kita ambil aja Idenya, ambil? Kita ambil idenya. Bagus sih. Nggak usah keluar duit ya. 50%-nya? Saya? 50%? Kan nggak keluar duit saya. Lah, saya nggak Ya, jadi mau 50%. dapat. Ya udah, kamu yang bayar saya 50%.